jangan terbawa emosi, gitu aja. Itu aja, jangan terbawa emosi. Nah kalau ngejar nanti kan terbawa emosi. Sesuai dengan kemampuan. Oh iya. Sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau ketemu kohai di jalan, jangan nafsu nyalip ya kohai ya. Ya kalau mampu ya silakan, kalau nggak mampu ya udah. Sebagai cyclist, kita biasanya punya cita-cita bisa terus menekuni hobi ini sampai akhir hayat, sampai kita benar-benar tidak kuat bersepeda lagi. Karena kalau kita mencintai sesuatu kan pasti ingin menjalani itu terus. Orang menikah kan juga pengen sampai akhir hayat gitu. Jadi kalau di Surabaya ini kita punya idola. Kita punya idola bahkan sejak kira-kira 7-8 tahun yang lalu itu kita semua selalu ketemu bilang bahwa kita pengen seperti orang ini. Malah ada salah satu teman dekat saya itu bilang gini, Srul jangan sampai capek sepedaan ya, supaya nanti kita kalau tua bisa seperti orang ini. Ternyata dia nggak sampai 3 tahun kemudian dianya sudah nggak goes lagi gitu. Nah sedangkan saya masih, alhamdulillah masih goes dan moga-moga bisa terus goes. Dan memang cita-cita saya adalah kelak seperti orang ini. Belum tentu bisa, tapi moga-moga kelak bisa. Umurnya sudah lebih dari 70 tahun, goesnya masih luar biasa, saya masih ditempel kadang kalah, dan ini orang yang menginspirasi. Kalau di Surabaya saya kira banyak orang di Indonesia juga kenal dengan orang ini. Ya Om Ri ya? Ya, sangat. Saya dulu sebelum tahu secara pribadi itu sudah dengar legendnya. Oh legenda ini? Iya, 10 tahun yang lalu itu waktu saya sudah mulai ngotot sepedaan. Ngotot saya waktu dulu 30 kilo. Iya. Ya, waktu dulu. Nah, itu ada cerita, kamu kalau mau, itu ada orang tua itu kuat. Tiap hari keluar harus 100 kilo baru pulang rumah. Nah, ini orangnya. Kohai, ya, tadeng. Ya. Jadi ini kami datangkan Kohai ke kafe ini untuk menjelaskan, dan ini bukti nyata, bukan isapan jempol ya. Jadi Kohai ini membuat saya jadi RC di event Bromo. Jadi road captain ya? Jadi kenapa Pak jadi inspirasi kamu jadi RC? Soalnya waktu event Bromo itu kan biasanya teman-teman tuh kepingin bertanding. Pengen balapan ya? Pengen balapan di Bromocom itu ya. Nah, saya ada pilihan untuk mencuri umur kan. Nah, mencuri itu kan ada mengurangi atau menambah umur kan begitu. Kalau di lomba-lomba itu biasanya kan begitu. Kalau mencuri mengurangi nggak mungkin saya. Melawan yang muda-muda soalnya. Melawan atlet-atlet itu kan, yang muda-muda itu jelas nggak mungkin. Saya nambah 10 tahun masih ada yang kuat, ada Rudi Cepu, ada macam-macam. Saya ambil ekstrim 40 tahun, masih ada Kohai. Dan saya tetap kalah. Daripada saya sudah tahu bakal kalah, ya sudah saya jadi RC aja yang paling belakang. Jadi paling enggak rombongan Bromocom itu finish gitu maksudnya. Masalahnya Kohai juga jadi RC. Tapi di depan. Di depan, iya. Jadi ini kita perkenalkan Kohai, panggilan akrabnya kalau di Surabaya. Semua orang sepeda di Surabaya kenal Kohai. Kalau nggak kenal Kohai berarti pura-pura orang sepeda. Ya nggak pernah sepedaan. Berarti ngaku-ngaku aja itu berarti kalau nggak kenal Kohai. Jadi selamat datang Kohai di WC Cafe. Ya. kita sebenarnya sudah nanti kalau waktunya tepat kita ingin undang Kohai ya, karena bagaimana caranya usia di atas 70 tahun bisa begitu sehat. Bukan hanya sehat, begitu kuat sampai yang muda-muda itu malu. Kenapa? Kita kalau noleh ke belakang itu yang kita kan harusnya mengalahkan yang seusia atau yang kalau bisa yang lebih muda. Yang nempel malah Kohai gitu. Jadi saya ingat sebelum kita ke Kohai, saya sama Amri pengen cerita juga pengalaman goes sama Kohai karena saya sudah kenal hampir 8 tahun. Jadi kira-kira banyak pengalamannya. Kita pernah goes ke Labuan Bajo bareng 6 hari bersama.
Kita kecapean, Kohai kalau di atas tanjakan malah bagi-bagi pisang ke kita kayak gitu. Kemudian beberapa minggu lalu kita goes nanjak ke Jati Jejer, saya seharusnya tarung sama yang namanya Ocha, desainernya Sub Jersey itu. Saya narik di depan kelompok tengah ya, bukan kelompok depan karena kelompok depan sudah hilang. Saya narik kelompok tengah, saya pikir pokoknya Ocha harus copot kayak gitu. Dan saya hanya fokus ke depan. Saya dengar kok nggak ada suara apa-apa, saya lihat ke belakang, loh malah Kohai yang di belakang saya gitu. Ochanya hilang. Ochanya sudah hilang gitu. Terus Kohainya yang malah bilang, Ocha sudah copot mas kayak gitu. Jadi saya noleh ke belakang malah yang ngomong Kohai, Ocha sudah copot mas. Wah ya tapi Ocha memang copot, tapi Kohai nggak copot. Jadi itu malah bikin saya stres lagi gitu. Kalau Raymond ceritanya apa Kohai? Kalau saya ya gimana ya? Kalau Kohai ini menurut saya tuh luar biasanya itu anunya juga asupannya. Asupannya ya. Ya, wah itu sepedanya itu enggak ringan. Kalau kita kan bingung botol minum dititipin Marshall ya, diminum dulu komponennya yang ringan-ringan. Kalau Kohai ini enggak, ada pompanya, ada bajunya, ya, ada tasnya gitu. Ya, masih belum ya nanti diceritain itu bekal-bekalnya Kohai itu ya. Dan itu masih kuat gitu ya. Jadi ya benar-benar panutan lah buat kita yang lembeng-lembeng manja-manja ini ya. Gitu. Jadi bisa lihat Kohai ini sepedanya sudah ringan, ditambah berat gitu. Jadi dan masih bisa. Jadi dulu Kohai itu terkenal pakai sepeda besi, Thomas ini ya Kohai ya. Itu ketika kita goes ke Banyuwangi pun ya masih ngebrek-ngebrek ke depan gitu. Akhirnya waktu itu sama teman-teman kita di WNC kita kasih kado Kohai frame WNC waktu itu. Tambah kuat lagi, jadi kita dalam hati malah ditambahi berat kan ya, malah ditambahi tas segala macam dan masih ninggal kita gitu. Kemarin siapa yang ngasih ide ngasih Kohai frame lebih cepat ini bilang gitu. Tahu gitu kasih sepeda yang lebih berat Kohai ini, jangan dikasih yang ringan gitu. Jadi benar-benar idola dan ini teman-teman Kohai begitu tahu Kohai kita undang, ini titipan pertanyaannya langsung banyak ini. Mungkin kalau di jalan sungkan nanya sama Kohai kan, obatnya apa, minumnya apa kayak gitu. Tapi ini mereka sampai titip pertanyaan ini ya. Jadi Kohai, monggo nama lengkapnya adalah Go Seek High. Go Seek High, High Laut ya. Iya, High Laut. Jadi Kohai ini usia 71 jalan. lahir 1950. 1950. Boleh tahu tanggalnya Kohai? 16 Mei. 16 Mei 1950. 50 mon. Ya, ini setara sama orang tua saya. Ya, lebih tua dari orang tua saya. Jadi lebih tua dari orang tua saya, lebih tua setahun. Jadi ya Kohai kalau boleh tahu, ini kita semua kenal Kohai tapi kita malu nanya. Kohai ini dulunya atlet atau bukan? Mulai goesnya itu seperti apa? Bisa cerita Kohai? Atlet sih bukan, cuman basicnya memang dulu loper koran pernah, kan bersepeda dulu. Oh, loper koran itu bersepeda, ya. Terus loper susu sapi dulu kan kemasan pakai botol. Iya. Itu goesnya kurang lebih ya tiap hari 30 kilo, tiap pagi. Tiap pagi. Dan lagi kalau teman-teman goes itu pakai istilahnya morning call ya. Kalau saya sudah terbiasa bangun pagi, jam 3 udah bangun. Soalnya dari perusahaan peras susu itu pagi jam 3 udah apel rumah, tayang. Jadi dikemasi ke botol, udah saya keliling, kirim susu keliling, tiap pagi itu. Jadi nggak usah morning call kalau ada teman-teman mau goes, tiap pagi jam 3 udah bangun. Jadi skala jam 3 bangun, buat kopi, sama telur rebus, snack, terus senam pagi, senam lantai, sesuai dengan kemampuan lah. Saya kan kena ini, lutut, jadi kalau senam jadi nggak diusahakan supaya nggak ada beban lutut, jadi senam lantai tidur. Cedera lututnya itu kapan? 30 tahun yang lalu. 30 tahun lalu, masih umur 4, lebih muda dari saya. Umur 20 tahun lah waktu itu kenanya. Iya, umur 26 cedera lutut. Cedera lututnya gara-gara main bola sama basket. Main bola sama basket. Ini atlet beneran. Iya, Bre. Jadi cedera lutut, kemudian akhirnya sebelum itu sudah sepedaan atau sesudahnya? Sepedaan cuman fun bike aja kalau ada acara-acara. Jadi kerjanya itu sebelum cedera itu atau sesudah? Iya, kena lutut ini. Kena lutut ini. Jadi memang sudah bekerja loper koran dan itu loper belum terasa. Belum terasa. Belum terasa. Terus kemudian cedera.
Terus habis itu sepedanya justru habis Justru sepedaan ini membantu untuk menguatkan otot-otot kaki. Ya. Sebenarnya kurang lebih cerita kita sama Kohai. Saya juga Iya. cedera lutut, main sepak bola, tapi kemudian bersepeda. Cuman ya belum tentu teruji bisa sepanjang Kohai kayak gitu. Ya. Jadi mungkin kalau mau kuat kita habis ini ngantar susu aja. Ini moral ceritanya begitu. Ini kan ngantar susu kok, Iya. Iya. 30 kilo. Ya. Jadi Tiap ada pagi. teman-teman ini ide bisnis baru. Jadi nanti jangan kaget kalau ada IG atau akun namanya Johnny Ray Susu. Yang nganter Om Ray langsung ya. Tolong yang langganan sejauh mungkin supaya goesnya makin jauh. Belum sampai sana bahas susu. Loh, Kohai tapi dulu sepedanya balapan nggak pernah berarti Kohai? Oh nggak pernah ikut Nggak Jangan pernah ikut balapan lomba, Kohai. ya. Jangan ikut balapan Kohai. Cuman ikut Malu fun yang aja. malu yang lain soalnya. Jadi jangan, sampai hari ini jangan balapan ya Kohai ya. Jadi nanti kalau ada event jadi RC aja, jangan Iya. balapan ya. Malu yang lain, kasihan. Jadi dari dulu memang nggak pernah balapan. Nggak ya, pernah. Goes kesehatan aja atau kebugaran lah istilahnya. Goes kesehatannya Kohai itu seperti apa? Saya usahakan tiap pagi 100 kilo. Hari biasa loh ya. Terkecuali kalau ada teman-teman ke touring itu kan sudah 100 lebih, 140, 150. Tiap Sehari hari. 100 kilo. Tiap hari. Benar, berarti yang saya dengar itu. Tiap hari. Jadi dulu kamu dengerin seperti apa? Ya itu, jadi ada Ini orang belum kenal Kohai ya? belum, cuman dengar aja. Ada temen tuh bilang, kamu kalau mau tuh ada orang tuh tua, kuat muter-muter di Basra itu kalau enggak 100 kilo enggak pulang katanya gitu. Saya pikir mana ada orang 100 kilo terus lewat. Disalip gitu lewat, tapi ya cuman sekelebet gitu aja. Ketemunya waktu sudah ikut komunitas itu terus baru ketemu sama Kohai ini. Ya sudah enggak berani kan gitu. Nggak berani apa? Enggak berani ngejar, enggak berani macam-macam gitu karena ya kan seringkali kan kalau Kohai ini kalau yang baru-baru gitu kan dikerjai kan. Ini masa sama orang tua gitu enggak berani. Sana kalau orang kan emosi kalau lihat Kohai kan. Waduh ini orang ini sudah modelnya gini kok masa enggak bisa gitu. Ya kita kan yang di belakang ketawa aja. Gitu. Yang kita aja enggak berani kok kamu gitu. Jadi goes kesehatannya 100 kilo dan itu setelah usia berapa ya? Setelah cedera lutut itu Kohai? Iya. Jadi sudah puluhan tahun ya melakukan Puluhan itu? tahun. Biasanya rutenya kemana? Kan rumahnya Kohai ini di tengah kota Surabaya ya? Di tengah kota Surabaya. Rutenya saya dulu sering goes sendiri, istilahnya speednya nggak terlalu kencang lah. Iya. Ringin Anom, terus Dawar, Mantup, Lamongan. Itu sudah 100 lebih, 140 sampai rumah. 140 sampai rumah. Sendirian itu. Sendirian. Oh ini Itu tiap minggu 3-4 kali. Seminggu 3-4 kali. Tapi speednya kan nggak tinggi. Iya, iya. Sekarang kan banyak komunitas anak-anak muda sudah canggih-canggih istilahnya. Iya. Jadi lebih Speednya lebih tinggi. menyerap ilmu lah mereka yang muda-muda lah. Oh. Cara anunya. Itu soalnya yang muda-muda belum kena batunya Kohai. Jadi goesnya Kohai ini kota-kota. Iya, Kota kota-kota Surabaya sampai kota Lamongan. kota-kota. Iya. Kalau teman saya yang lain kota-kota dia dalam kota muter-muter dalam kota. Kalau Kohai kota-kota Surabaya Lamongan. Ayo. Kalau semua orang kayak Kohai bisnya nggak laku Kohai. Jadi kalau boleh tahu Kohai kan banyak juga orang yang nanya kan, loh Kohai dulu itu bekerjanya apa kok bisa goesnya jauh-jauh terus keluarga seperti apa kayak gitu? Dulu kalau ada teman-teman ngejak touring, saya nggak pernah izin sama orang rumah. Soalnya kalau izin udah sama teman-teman udah janjian ke luar kota, ternyata orang rumah nggak setuju. Nggak usah lah keluar kota, bahkan nggak enak. Ya. Jadi mending goes saja. Goes saja. Ya sekali lagi ya, lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Nah, Ya. Kohai pelakunya ya, ternyata ini ya. Dulu kalau touring saya berangkat duluan ke Gunung Kawi atau ke Sumeneb lah. Ya, Dulu kan belum ada HP. ya, Saya nggak izin orang rumah, teman sudah siap bekal. ya, Pasti kan bermalam di sana. ya. Sampai Pamekasan. Kan dulu ada banyak wartel. Ya. Saya ngebel melalui wartel itu. Oh, saya dari di sini. sana. Loh, maka itu nggak pulang-pulang. Iya, saya bermalam. Soalnya kalau izin nggak boleh. Iya.
Dan itu zaman merdeka, nggak ada HP itu ya, Iya. nggak bisa di tracking ya kan. Kan saya juga ada tuh yang istrinya mantau sampai ngikuti Strava-nya tuh kan, bener nggak goes ke sana kayak gitu. Mas, ini berarti banyak orang minggat, Mas. Banyak cyclist minggat ini. Iya. Makasih loh. Nggak Kohe, tadi pertanyaan saya Kohe dulu, ya Kohe sekarang kan sudah sepuh, udah pensiun. Jadi dulu kan banyak yang nanya juga Kohe dulu pekerjaannya apa? Mohon maaf Kohe kalau boleh Iya. tanya kayak gitu. Dulu ya pernah megang angkot lah, Oh. angkot, terus peracangan lah istilahnya di rumah itu. Ya terakhir ya itu kirim koran sama oper susu. Loper susu. Ah. Jadi memang terbiasa kerja repot ya, kerja keliling. Kerja di jalan lah. ya. Kerja di jalan ya, kerja di jalan. Jadi tapi ya bagaimanapun ya Om Rey ya, goes sehari komit seperti itu. Awal-awal dulu berarti istri tidak setuju atau keluarga tidak setuju atau apa? Waktu itu kan nggak begitu konsisten goesnya. Cuman kalau ada funback kan tiap minggu ada acara pembukaan real estate atau Indomaret atau Alfa mesti ngadakan funback pasti ikut. Di luar kota pun saya berangkat. Kalau ada urutannya Kabupaten Lamongan, saya berangkat. Saya goes dari Surabaya, Sabtu, goesnya kan acaranya kan Minggu. Iya. Saya cari lah istilahnya losmen lah yang murah-murah. Iya. Berangkat sendirian goes sampai sana ke losmen. Minggunya ikut acaranya mereka, goes ke. Jadi acara funback-nya itu recovery rate ya Kohe? Iya. Capeknya sehari sebelumnya. Ya, boleh tanya kok, itu kalau dapat kulkas di Lamongan, Mbak, pulangnya gimana? Selama ada funback, ngikuti funback nggak pernah dapat. Cuman senang. Ada kesenangan aja lah. Ada kesenangan. Kalau tidak pernah dapat kulkas Nggak TV pernah. itu tidak pernah. Oh, Coba tadi kalau dapat pertanyaan jawabannya mungkin seru ya Bre. tapi saya waktu ikut kita pernah dapat ya Pak ya? Iya. Yang di waktu Bali. Di Bali. Iya. Di Bali. Dapat sepeda. Sepeda. Waktu itu saya. Utanya ini Udayana. Udayana, Kodam Pangdam Udayana. Jadi dapat hadiahnya sepeda juga ya Kohe ya. Jadi kalau TV, kulkas nggak berlaku buat Kohe. Kalau hadiahnya sepeda baru dapat kayak gitu. Waduh, berarti pernah nggak Kohe? Maksudnya kan saya sendiri merasakan kalau pertama goes kan pasti kecenderungan misalnya antara saya tidak bisa jadi kuat-kuat, butuh waktu kan untuk benar-benar bisa kuat itu. Pernah atau Kohe memang nggak mikir ya goes saja kayak gitu? Pernah diajak teman-teman ke Bromo waktu itu. Ini Ya. kapan Kohe? Kira-kira sebelum ketemu kita kan? Iya, sebelum sampai di Puspo itu habis, nggak bisa muter. Aduh, Pak, nggak bisa muter kayaknya. Loading aja kok sama ini. Boleh saya sebutkan? Boleh, Roy, nggak apa? Iya. Roy Akas. Iya, Regas ya. Nah, Itu dulu salah sering satu saya. senior sepeda juga di Surabaya. Ya. Ya. Dia habis di kawal mobil. Ya loading aja kok daripada ya loading. Pertama ikut ke Bromo itu. Kohe juga pernah loading, bener saya. Iya, Kohe aja loading. Dulu tapi. Jadi tapi habis itu kan loh Kohe ini saya kenal Kohe sudah kuat gitu. Iya. Nah, kalau waktu itu masih loading berarti Kohe ini jadi kuatnya sudah umur 60-an berarti. Iya, 4 bulan udah konsisten lah latihannya. Ya, ketemu teman-teman yang komunitas sepeda ini lebih terarah lah latihannya itu. Penting ikut komunitas ya. Jadi meskipun Kohe ini puluhan tahun bambung di jalan sendirian, tetap lebih terarah kalau ikut komunitas. Betul. Ya, lebih terarah. Ada yang istilahnya ada yang mandu lah. Mandu atau manasi Kohe? Enggak mandu. Kalau di depan enggak biasa narik istilahnya. Lebih baik gandol aja. Kalau pengalaman Kohe goes selama puluhan tahun ini, yang paling berkesan, yang paling paling dikenang itu goes ngapain waktu itu? Di Labuan Bajo. Labuan Bajo yang sama saya itu. Terus di ini Pujon waktu itu. Pujon itu istilahnya kalah senjata, kalah sepeda. Saya pakai mountain, mereka pakai RD. Sampai di Ngantang itu, waduh, ketinggalan jauh saya sama, waduh, nggak mampu. Ya terpaksa loading daripada ketinggalan jauh. Kohe jangan sering ngomong loadingnya di sebelah ini sebenarnya. Ya. Tapi waktu itu pakai mountain bike, lawannya pakai road bike. Pakai road bike, enggak, jauh saya ketinggalan. nggak ikut. Saya nggak mau dikasih mountain bike terus suruh ikut kalian
naik road bike, Ya. wah ya sampai Sidoarjo sudah bengkak kaki. Jadi Pujon itu kalau dari Surabaya kalau lewat Kandangan, itu Kandangan. kira-kira 128 kilo, 130 kilo ya, Ya, sampai Ngantang itu. sampai puncak Pujon itu. Jadi itu datarnya kira-kira 80 kilo, lalu 80, rolling nanjaknya kira-kira 45 kilo ya. Jadi ya itu bukan rute yang gampang ya. Jadi Kohai nyerahnya di rute yang salah satu rute Berat. paling berat, paling panjang di sekitar Dengan Surabaya. MTB. Dengan MTB lagi, yang speednya, gearingnya dan lain-lainnya belum tentu bisa ngimbangi road bike. Nah kalau yang Labuan Bajo, saya boleh sharing Om Re ya. Jadi Boleh. waktu itu kan memang ada teman-teman ide waktu itu, ayo kita goes ke Labuan Bajo, kita pakai sepeda touring semua gitu. Beli Ya. sepeda. Anda juga beli sepedanya tapi batal ikut ya kayak gitu. Ya, masih ada tapi sepedanya. Sepedanya masih ada ya. Jadi kita waktu itu niat tidak boleh ada pengawalan ya, Iya, Wah ya, iya. tidak boleh ada pengawalan. Nanti fotonya kita tampilkan juga. Tidak boleh pakai pengawalan. Semua pakai sepeda besi touring itu, bawa tas. Karena saya juga sambil kerja saya bawa laptop segala macam. Kohai juga pakai sepeda besi waktu itu Iya, ya, pakai besi. sepeda besi. Kemudian kita waktu itu kalau tidak salah ada 2 kelompok. Iya. Kelompok yang satu camping-camping. Iya, camping. Kelompok kita nginep di losmen-losmen atau di losmen. hotel yang terjangkau. Jadi kita cuma boleh keluar uang waktu itu 2 juta sampai 2,5 juta. Pokoknya itu dari Surabaya sampai Labuan Bajo dan kita harus tuntaskan dalam 6 hari. 6 hari. Jadi sehari rata-rata kira-kira 150 sampai 200 kilo. 200 kilo. Karena itu pas 1000 kilo itu. Surabaya sampai Sape gitu ya. Dan selama goes itu ya saya jadi, karena kan kita goesnya melewati rute-rute yang nggak umum, yang apa namanya intinya jarang, karena kalau sudah masuk Sumbawa kan memang mobil aja jarang ketemu Kohai ya kayak Iya. gitu. Jadi saya jadi kenal betul Kohai di awal 2018 itu ketika goes 6 hari itu sama Kohai. Jadi kita waktu itu semangatnya adalah masa Kohai kuat kita enggak kayak gitu. Memang sepedanya berat ya Kohai, Iya. sepedanya beratnya Nggak 20 bekal. kilo lebih ya kayak gitu. Tapi ya, dan saya ingat betul di Singaraja kita baru sampai ke atas, Kohai sudah bagi-bagi pisang. Sudah bagi-bagi pisang. Saya bilang, aduh Kohai sampai duluan kayak gitu. Jadi waktu itu ada 2 senior di kelompok kita, yang satu Pak Tony Budianto ya. Pak Tony Budianto usianya juga udah 60 tahun lebih. Dan kedua orang senior ini benar-benar ngasih inspirasi lah bahwa yang saya belajar dari Kohai waktu itu disiplin makannya. Jadi waktu itu Kohai tidak mau minum es, tidak makan gorengan, meskipun waktu hotel kita di situ Bondo terpaksa kita makan gorengan karena pilihannya cuma nasi goreng sama mie goreng waktu itu. Karena waktu itu hujan lebat, kita tidak bisa keluar dan hotelnya itu bukan di kota, hotelnya itu udah lewat kota gitu. Jadi memang nggak ada pilihan makan ya kayak gitu. Jadi ya Kohai waktu itu seperti itu, dan Kohai selalu minum waktu itu jeruk nipis hangat kayak Iya. gitu. Jadi waduh, jadi saya ikut-ikutan Kohai waktu itu. Dan pernah satu kamar sama Kohai waktu di situ Bondo. Jadi ya agak susah, kenapa? Memang disiplin, tidurnya disiplin, bangunnya juga disiplin kayak gitu. Terus waktu kita tidur di kapal ya Kohai ya, waktu kita naik kapal dari Sape ke arah Pulau Komodo itu, kan kita tidurnya di kapal. Saya bangun duluan itu pagi-pagi gelap gulita gitu. Saya bangun, Kohai sudah bangun di atas. Melihat bintang ya Kohai ya. Karena kan karena kita kan kalau tinggal di kota kan tidak bisa melihat bintang gitu. Tapi kalau kita di dekat Pulau Komodo itu kan memang tidak ada cahaya, tidak ada polusi cahaya, jadi seru juga lihat view. Jadi kadang-kadang kita jadi apresiasi terhadap hal-hal yang kita tidak biasa dapati kayak gitu. Jadi ya itu saya pengalamannya sama Kohai. Jadi terima kasih Kohai waktu itu ikut Timanganti, karena kalau nggak ada Kohai mungkin kita juga angin-anginan juga kayak gitu. Karena grup yang satunya kan nggak finish semua itu. Iya, nggak finish. Grup yang satunya itu Waktunya ada yang lebih panjang. pulangnya misah-misah sudah kayak gitu. Tapi grup kita waktu itu tuntas sampai tujuan Kohai kayak gitu. Ya, itu pengalaman saya juga. Dari situ memang ya Kohai ini dari dulu memang disiplin makan atau baru belakangan aja disiplin makan? Dari dulu disiplin makan. Ngurangi makan gorengan, es. Dari dulu itu sejak usia berapa Kohai? Waktu berlatih basket itu. Oh Latihan sejak, basket. sejak muda berarti Sejak ya? muda, mengurangi lah. Oh kita telat. Ya. Jadi kurangi. Nah, kalau boleh tanya, ini kan pasti teman-teman pengen tanya. Kohai sekarang sehari-hari ya, normal Kohai ya? Normal itu bisa goes, bisa nggak goes. Kohai makan paginya apa? Istirahat siangnya seperti apa? Lalu kalau malam makannya apa? Dan yang dihindari dan rekomendasi apa? Jadi ceritakan aja Kohai pagi, siang, malam itu makannya apa? Ya kalau pagi, kalau di rumah ya sederhana lah. Iya. Sesuai dengan kebutuhan yang di rumah istilahnya, sederhana. Kecuali kalau lagi goes sama teman-teman ya sesuai dengan keadaan di jalan. Kebutuhannya.
Kalau malam Enggak, pagi itu biasanya makan apa Kohai? Yang paling sederhana apa biasanya? ya nasi biasa sesuai dengan lauk yang di rumah. Lauk yang di rumah. Sop atau Tapi bukan gorengan berarti ya? bukan gorengan. Maksudnya enggak ada apa ramuan khusus. Oh, enggak ada. Steam kaki kambing. Oh, enggak ada. Oh. Enggak ada. Kecuali kalau goes, mama saya mesti bawa tas. Itu mesti bawa Quaker. Quaker itu Havermut ya. Havermut, oatmeal ya? Oatmeal. Oh, itu selalu dibawa ya Kohai? Iya. Nah, itu yang teman-teman tanya Kohai. Ini ada pertanyaan tadi teman-teman di WA. Tanyakan Kohai itu selalu bawa kantongan, isinya makanan. Tolong tanya isinya apa. Kan? Ini terjawab sudah. Bahwa isinya adalah Havermut. Havermut. Ya. Nah, buatnya kalau ada jadwal touring itu malam saya buat. Saya masukkan di freezer. Beku toh. Iya. Jadi pagi mau goes taruh tas itu. Makannya gampang gitu. Gampang toh. Sesuai dengan jaraknya yang mana jauh ya bawa buat dua kantongan. Jadi sambil jalan sambil dihisap gitu aja. Jadi itu isinya Havermut ya, bukan makanan aneh-aneh kalau dia nanya. Nah, kalau siang makannya lebih bebas atau makan ya sama sesuai dengan menu pagi itu, nggak ada menu lain lagi. Jadi nggak milih-milih sebenarnya. Nggak milih-milih. Pokoknya hindari gorengan. Sama nggak minum es ya Kohai? Iya, nggak minum es. Nggak minum es. Susah Omri. Iya. Saya baru. Soal makanan Omri ada pertanyaan lagi? Bingung. Karena dari tadi saya pikir tuh ini kok banyak yang nggak boleh ya. Saya kira tadi mulai biasanya orang kalau sudah berumur itu kalau tanya, ya saya sudah mulai kepala 50 itu mulai makan yang sehat-sehat. Wah, saya masih ada kesempatan berapa puluh tahun. ini sejak muda gitu. Sejak muda. Kan, berarti ya kebiasaan makan sehat itu harus seawal mungkin kan, sedini mungkin gitu. Iya. Nah, jadinya fisiknya bisa prima sampai sekarang kan gitu ya. Iya. Mulainya sudah dari dulu toh ya, sejak basket itu ya. Nah, kita makannya ya yang nggak karu-karuan ya. Segala macam yang ada di jeroan dan di mana dimakan, digoreng dan berminyak. Itu kalau malam juga makan nasi full, Pak? Iya, kecuali kalau sama teman-teman di luar atau undangan kayak ada pesta itu ya sudah lain lagi. Tapi kalau di rumah ya sederhana aja. Oh, iya. Jadi tetap makan nasi kan Pak? Iya. Tetap makan nasi, aman. Nasi. Iya. Tapi ya sehari 100 kilo. Ya, itu yang sulit. Kalau sudah capek itu 20 aja kemeng. So, sekarang istri Kohai, anak-anak Kohai sudah terbiasa ya dengan Kohai setiap hari keluar gitu ya, sudah nggak pusing ya? Kalau keluar ya sudah biasa, cuman kalau keluar kota touring kalau nggak ada temennya nggak boleh. Oh. Nah, jadi kalau ada acara event-event touring ya dapat izin lah istilahnya. Oh. Nah ini kan kita sekarang bikin podcast di tengah pandemi ya Kohai ya, karena kita paham lah COVID ini yang paling mengkhawatirkan adalah kalau kena yang senior, apalagi usia 50, 60, 70 ke atas seperti Kohai. Nah, kita paham kan waktu awal-awal pandemi ketika kita goes, Kohai memang masih sempat lama nggak keluar ya Kohai? Iya. Sempat mungkin sebulan atau hampir 2 bulan nggak keluar Kohai waktu itu. Tapi kemudian lama-lama Kohai nggak tahan juga ya? Iya, betul. Akhirnya keluar dan kalau teman-teman lihat di kamera sekarang Kohai pakai helm yang ada visornya dan ada kacanya ini. Nah, Kohai kalau goes sekarang sejak pandemi ini dia selalu pakai slayer, pakai apa namanya itu gaiter buff, pakai buff atau pakai masker lalu dilapisi lagi pakai shield itu gitu. Pasukan nanti huru-hara. Jadi seperti goes pasukan nanti huru-hara kata Omri. Nah, ini sempat takut nggak Kohai? Ketika Kohai memutuskan saya tetap goes keluar itu kenapa Kohai? Kan banyak orang mungkin bilang udahlah jangan keluar gitu. Jadi waktu itu Kohai seperti apa? Ya takut sih enggak, cuman yang di rumah khawatir lah. Iya. Gitu aja. Jadi ya yang penting bisa jaga
bisa jaga. Gitu. Gitu Nah, aja. helm ini buat atau modifikasi sendiri atau Modifikasi sendiri, pasang pakai tali tis. oh pakai kabel tis? Kabel tis ya, Iya. gitu aja. Jadi Oh, nggak jadi sampai ini- nggak ngerusak helmnya. Ya, jadi ini Kohai helmnya bikin sendiri dalam tanda kutip ya, maksudnya mengkombinasikan helm sepeda dengan helm motor kayaknya itu Kohai. Ya ini sejak ada pandemi ini banyak orang jual ini. Oh banyak jual hasil itu ya? Iya. Oh. Om Ri perlu ditiru kayaknya. Oh, nggak pakai gitu aja, nggak banter-banter kok. Cuma kayak gitu. Nah, jadi syukur alhamdulillah sampai hari ini masih sehat ya Kohai ya kayak gitu. Sehat. Dan memang Kohai memang jaga kok. Kalau misalnya kita goes, kelompok kita kan memang Om Ri kan kita selalu berusaha ya kayak gitu. Misalnya saya paham Kohai kalau misalnya kita lagi istirahat kumpul, Kohai biasanya tidak ikut kumpul di tengah biasanya. Kohai biasanya agak memisahkan diri di pinggir. Kemudian sering Kohai berangkat duluan, ketika pulang kadang nggak kekejar, kadang kekejar. Jadi kadang Kohai ini memang berusaha tidak mengelompok ya Kohai. Kita memahami lah ketika Kohai berangkat duluan kita punya Kohai memang sudah usia, jadi kita memang agak respect, agak hati-hati sama Kohai. Kita agak menjaga yang lebih senior ini gitu. Dan ini bukan hanya Kohai, memang beberapa teman kita juga yang memang nggak pede ya, memang agak menjaga jarak kayak gitu. Jadi ya mungkin ini bisa ditiru apa yang dilakukan Kohai, yang senior ya lakukan seperti Kohai ini gitu. Jadi ada pertanyaan apa nih Om Ri yang dari teman-teman yang biasanya takut nanya ini? Ya tadi itu yang sudah saya tanyakan. Dulu itu kabarnya Kohai ini tiap anu itu ada jakponya. Kok bahasa sana itu jakpo itu maksudnya ada jamunya gitu. Nah ini kan di komunitas kita ini kan banyak perjamuan ya, jamu-jamuan apa ya. Yang dititipi teman-teman tuh tanya saya, tanyakan apa rahasianya tuh kok bisa kuat gitu ya. Maksudnya secara makanannya itu apa yang khusus ya, seperti tadi yang saya tanya itu ada, kalau zaman dulu itu kan ada orang yang di ngekum anak kijang atau anak apa ya kan gitu kan ya, yang semua barang-barang sehat dimasukkan di situ kan, ada yang seperti gitu. Tanyakan katanya minum gituan biar kuat gitu. Tanya. Nah, ini makanya. Jangan lihat aku, lihat Kohai. Waktu touring maupun sering goes sama teman-teman itu banyak yang nggak kenal lah. Misi ada yang manggil engkong, ada yang manggil mbah. Jamunya apa mbah? Loh saya nggak pakai jamuan, yang penting rutinitas saja, gitu aja. Yang penting rutinitas. Rutinitas saja, nggak pakai jamuan. Kamu kecewa atau senang mendengar jawaban itu? Senang kalau saya. Kenapa? Soalnya saya nggak perlu bikin ramuan seperti itu. Kohai pernah saat sepedaan pernah cedera atau pernah kecelakaan atau? Ya pernah jatuh. Waktu itu kan tasnya itu setelah ada event Bromo, tasnya kan titip sama teman-teman Marsal itu. Terus dia kontak, tasnya nanti diambil di Laguna ya, siap gitu. Itu kan kondisi kosong, tasnya nggak ada isinya. Saya taruh gini aja, nggak saya pasang klipnya itu. Jalannya santai, tahu-tahu masuk ke forknya ini, terbalik. Aduh, ya ini dulu kena. Ini baru ini? Iya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Saya ingat karena itu adalah saat-saat indah buat saya. Kenapa? Saya bisa nyusul Kohai waktu itu. Karena Kohai pemulihan waktu itu. Pemulihan waktu itu. Sekarang jadi kamu hanya bisa nempel Kohai saat Kohai pemulihan ya? Iya. Nah, saya juga stres. Tapi bukan berarti bukan berarti saya senang Kohai jatuh ya. Waktu itu saya kaget. Saya sendiri kaget loh, Kohai kok gini ya? Maksudnya kok saya bisa nemenin Kohai, terus Kohai cerita baru jatuh, saya enggak berani kenceng-kenceng waktu itu. Karena waktu biasanya Kohai ikut ngejar waktu baru-baru itu kan agak ngelos ya Kohai. Agak enggak terlalu berani. Tapi sekarang sudah berani lagi. Jadi ya sudah. Jadi kamu baru bisa bersaing dengan Kohai ketika Kohai pemulihan. Iya. Saya ini kalau nggak fit pasti kalah sama Kohai. Dan untuk bisa target kita kan pokoknya jangan sampai disalip Kohai, jangan sampai disalip Kohai kalau yang di tengah depan itu gitu. Jadi ya itu tadi pengen ngedrop yang lain malah ditempel Kohai. Itu hari ini pun mungkin saya masih kalah sama Kohai dalam kondisi fisik saya sekarang ya. Saya akui saya sekarang kalau nanjak masih kalah sama Kohai untuk situasi sekarang. Jadi itu memotivasi supaya jangan kendur latihannya, sebisa mungkin jaga makan gitu. Jadi
Kenapa? Kalau enggak disalip Kohai lagi ini. Nah, Kohai ada pesan-pesan nggak buat pemula atau buat ya orang yang kan sekarang banyak orang baru mulai goes kan Kohai? Iya. Nah ini ada pesan nggak? Kan kebanyakan mungkin tidak akan lanjut goes, tapi sejumlah orang akan jadi kayak kita gitu, yang sangat seneng goes. Kalau Kohai punya nasihat buat cyclist pemula ini apa? Buat cyclist pemula itu kalau bisa jangan ikut istilahnya breng-brengan dulu. Soalnya pengalaman saya lihat teman-teman yang ikut breng-brengan nggak lama, 2-3 tahun udah down. Udah down. Iya, down mentalnya atau jadi sebaiknya bagaimana Kohai? ya sesuai dengan kemampuan aja gitu. Jangan sampai ikut temannya kencang ikut ngebreng terus, akhirnya nggak lama. Saya banyak yang pengalaman lihat teman-teman yang pemula itu yang ikut breng-brengan itu nggak. Justru mereka yang bertahap, Iya, yang itu lebih awet ya. Lebih awet ya. Ya benar juga sih, ya benar ya. Benar ya. Jadi memang ada banyak sekarang yang saya dapati ini banyak pemula nafsu ya Kohai. Iya. Karena dia lihat sudah banyak yang kuat, aku pengen ikut. Wah sepedanya ini, aku pengen sepeda yang paling cepat segala macam. Tapi yang harus kita ingat bahwa sepeda tidak akan menolong ya. Ya menolong tapi Tidak. jangan diharapkan Anda jadi Superman tiba-tiba gitu Iya, karena perlu sepeda proses. sepeda termahal tidak akan membuat Anda jadi Superman kan kayak gitu. Betul, Jadi ya. tetap pada intinya adalah rutinitas dan lain-lain itu. Nah memang benar sih kalau dia nafsu, dia pengen aku bisa beli ini kok tetap nggak bisa menang, akhirnya ya udahlah aku nyerah aja, aku ganti olahraga. Memang banyak banyak seperti itu. Jadi ya tolong dengarkan Kohai bahwa kalau ingin langgeng di hobi ini ya sesuai kemampuan. Apalagi kan banyak pertanyaan, banyak pemula ini sekarang kena serangan jantung, kena apa namanya kecelakaan atau apa, karena memang ya belum terbiasa ya Kohai. Kan ini butuh waktu. Saya pernah diceritai orang memang untuk membentuk otot dasar aja supaya endurance-nya dapat itu butuh 3 tahun katanya. Ya. Dan itu saya sadar benar juga sih, karena sekarang saya relatif nggak pernah kram, hampir nggak pernah kram kecuali saat ekstrim. Tapi dulu memang dikit-dikit kram kayak gitu, jauh dikit kram. Jadi ya memang butuh waktu. Ya Kohai sudah puluhan tahun ya Mre ya, maksudnya jadi ya mungkin sudah nggak bisa kram. Kramnya sudah ketinggalan 30 tahun yang lalu kayak gitu. Ya paling enggak kan kalau saya tambahkan untuk cyclist baru itu paling enggak ada waktu di mana apa yang kita inginkan di pikiran sama di badan itu kan pengenalannya perlu proses saraf kita ini. Iya. Contoh simpel aja, contoh simpel. Ketika kita bersepeda dengan road bike dengan tangan seperti gini, dipanggil temennya, halo gitu. Dia noleh. Kalau yang sudah biasa, ya sudah kepalanya aja yang noleh gitu kan. Kalau orang nggak biasa, ya itu setirnya pasti minggir gini. Nah ini kan membahayakan yang lainnya kan. Pasti sama setirnya belok gini. Iya gini. Jadi iyanya ini sambil noleh, badannya setirnya ini bareng-bareng noleh. Nah ini kan pasti kadang-kadang mengakibatkan oleng di jalan terus jatuh. Itu yang paling simpel seperti itu. Itu kan membiasakan untuk cuman menoleh kepala ini kelihatannya bisa kok aku. Iya ketika berpikir, tapi ketika sepersekian detik dipanggil temennya atau apa noleh itu kan refleks ya gitu. Yang membiasakan refleks itu yang betul. Yang butuh waktu dan itu kan macam-macam, ada yang ngerem, ada yang perkara noleh, perkara lepas klit. Nah, jadi kan perlu satu-satu, enggak mungkin dalam seminggu kamu tak kasih buku nih hafalkan, harus harus megang, kalau dipanggil noleh kepala aja, lepas klit, sebelum lampu merah harus lepas gini. Wah, semua itu bisa kita nulis, tapi untuk membiasakan tubuh ini ke arah sana, nah ini sangat perlu waktu lah. Kadang-kadang cyclist pemula itu melihat orang yang ya mohon maaf yang sangat merendah. Sudah berapa lama sepedaan? Oh baru gitu. Dia enggak tanya baru berapa, baru 20 tahun itu dia enggak tanya gitu. Cuma barunya yang didengar ya. Baru gitu. Wah ini orang baru aja bisa kok. Saya kudunya bisa kan gitu. Tapi baru 20 tahun. Baru 20 tahun kan gitu. Kayak Kohai ini kalau ditanya kapan Kohai sepedaan, kalau kan sungkan Kohai ini pasti ngomong ya baru kok, barusan gitu. Ya, dia enggak tanya padahal sudah berapa lama membiasakan diri kehidupan di sepeda itu kan. Enggak maksudnya si cyclist baru kan enggak bertanya sampai sejauh itu. Ketika berusaha niru nanti jadinya kecelakaan tadi itu. Nah Kohai ini juga yang saya senang dan ini titipan teman-teman juga Kohai. Kohai ini kan kalau sama pemula atau sama kita-kita yang lagi nggak kuat suka nemenin Kohai. Jadi mohon maaf Om Re, komunitas kita kan kadang-kadang memang
Ya kalau kamu, ini agak ada bahasa Jawanya, jadi kalau slogan di kelompok kita itu adalah brodol pangkal kuat, mbambung mangkal tangguh. Jadi kalau kamu copot dari peleton, itu kalau kamu terus berusaha, kamu akan kuat. Ya. Kalau kamu ditinggal peleton sendirian goes, kamu akan jadi orang yang tangguh kayak gitu. Ya. Nah, tapi untungnya di kelompok kita ini ada kohai. Jadi biasanya dengan setia menemani teman-teman yang copot. Saya nggak tahu apakah yang ditemani itu seneng atau tambah stres, karena yang nemeni umur 70 kayak gitu. Jadi Dan sambil ngomong pasti kohai. dan sambil ngomong itu dia. Nah, kohai kalau ngelihat seperti itu, kenapa kohai? Kohai kan kalau mau taruh ke depan kan bisa-bisa aja. Kohai mau ninggal saya kan bisa kalau ditanjakan. Kenapa kok Biasa malah nemen? kalau touring sama teman-teman ke Surya atau ke Jati Jajar, begitu saya finish, saya mesti turun lagi, nyisir yang belakang. Nah itu dia. Jadi yang lain finish minum kohai turun lagi. Saya Surya. pernah ini ya. Kamu pernah jadi yang disisir ya? Enggak, saya enggak disisir. Waktu itu saya finish, kohai turun kan. Ya. Saya mau finish, kohai turun. Ya. Terus teman-teman nanya, loh tadi kohai mana? Turun. Enggak apa-apa. Enggak apa. Nanti kan balik lagi, naik lagi. Yang belum itu Bromo. Soalnya medannya agak ekstrim ya. Jadi kalau Gunung Kawi, Surya, Jati Jajar sering tiap finish masih saya nyisir yang teman-teman yang di belakang. Kenapa kohai? Kan tinggal aja biarin, kohai udah gede semua. Kok. Biar memberi motivasi mereka lah, biar bisa finish. Kan biasanya kalau mereka udah down mentalnya. Jadi kalau saya temani kan seneng. Ya. Untung saya sudah finish. Ini lebih belakang lagi loh teman-teman. Ya memang betul, kohai sering turun. Dan baru-baru ini sering ada orang itu nitipin anaknya ke kohai. Jadi ada orang baru gitu ya. Loh kohai ini siapa? Ini ada anak teman saya dititipin ikut rombongan gitu. Waduh kohai bahaya. Tapi ditemani sama kohai kayak gitu. Jadi ya kalau di kelompok kita mungkin semuanya setan, malaikatnya satu kira-kira kayak gitu kan ya. Ya saya tuh niatnya tuh ya kayak kohai. Apa daya kakinya nggak kuat. Jadi ya sampai ya nggak berani turun lagi gitu. Kalau kohai kan nggak turun, nemeni naik lagi gitu. Kalau saya turun ya bablas turun pulang. Gitu. Oh, jadi memang ya inilah sekarang dari cerita ini kan teman-teman pasti bisa menyadari ya kenapa kohai ini idola di Surabaya. Dan bukan hanya di Surabaya, teman-teman di Jakarta, di kota-kota lain juga banyak yang dengar dan tahu soal kohai ini. Jadi kalau misalnya ada event kayak Bromo kohai, saya nanya, kohai ikut ya? Ikut. Gitu. Saya nggak tahu nanya itu maksudnya seneng ketemu kohai atau aku ada yang jangan sampai kalah sama kohai, jangan sampai kalah sama kohai kayak gitu. Jadi udah melegenda banget gitu. Sangat. Ada pertanyaan apa lagi? Ini saya carikan pertanyaan dari teman-teman lagi. Ini apa lagi nih yang mumpung orangnya di sini kan kalau udah di jalan sungkan. Ya itu. Ada yang menanyakan titip pesan itu tadi ya itu ke keluarga itu kok mau gitu. Maksudnya bukan kok mau. Kok boleh sepedaan jauh-jauh. Jadi ya tadi itu ya kok ya. Kalau goes touring istilahnya kalau nggak ada komunitas ya orang rumah ya khawatir lah. Kalau ada komunitas yang sama-sama barengi misalnya kan nggak khawatir. Yang penting ada teman ya Pak. Yang penting ada teman. Biasanya saya kan mesti sendirian ke Gunung Kawi, ke Sumeneb, jadi nggak ada istilahnya itu goes tunggal lah sendirian. Tapi dulu sering kan goes tunggal kan? Iya. Sekarang sudah enggak ya? Sekarang enggak ada. Sudah. Kalau ada teman-teman baru ikut. Kohai ini ada satu lagi ini yang nanya Ferry dari Kediri nih Kohai. Nah, padahal ya sering ketemu, cuman dia sungkan nanya ini. Tadi kan Om Rey sudah tanya soal jamu ya kan? Nggak ada. Nah ini tanya, biasanya orang kuat itu kan punya pantangan-pantangan ya? Ya. Nah, Kohai pantangannya apa? Makan sate. Kalau sate nggak ada pantangan lah. Kalau di luar loh ya, kalau makan sudah biasa sesuai dengan susu. Teman-teman yang ngajak aja. Oh, jadi nggak ada pantangan ya? Nggak ada. Cuman kalau goes kebetulan ke resto keluar kota gitu mesti berhenti kan ada tamu-tamu resto itu atau restoran atau depot. Ya. Om dari mana? Surabaya. Di Pancal ya? Enggak. Yang Pancal itu teman-teman yang muda-muda. Saya naik mobil dekat baru saya goes. Oh iya. Saking sungkannya kohai. Nanti kalau saya bilang goes mau jadi apa? Jadi sering pertanyaan itu sering. Di Tuban atau di mana sih tanya gitu. Jadi tanyanya di Tuban. Iya. Surabaya Tuban berapa kilo Om ya? Surabaya Tuban berapa kilo? 100. 100 kilo. Ya. Pernah goes sendiri ke Tuban. Sampai di Widang itu setelah babat
waktu itu pakai mountain bike, Iya. kehabisan sudah. Waktu itu kan belum ada Indomaret atau Alfa. Iya. Jadi saya minggir cari tempat berteduh di bawahnya pohon. Waduh, habis ini kok nggak bisa. Kan bawa bekal waktu itu kan nggak ada tas, bawa ransel gini. Wah, setengah mati, berat sekali. Padahal isinya cuma kaos doang. Iya. Sambil istirahat, terus ada mereka yang bawa sepeda kebo istilahnya. Iya. Mbak Kayu, saya lihat tuh, sepeda kebo, single speed, masa kalah. Ya itu membuat inspirasi saya, masa kalah sama bapak-bapak itu. Bawa kayu, naik sepeda kebo, Iya. yaitu lanjut ke Tuban. Setelah itu sudah biasa ke Surabaya Tuban itu. Jadi Kohai ini Google Maps belum Google Map. Iya, iya, iya. Ya, dan kita juga sering ya Kohai ya, kalau misalnya kita goes, bingung mau makan di mana. Ini kalau udah jauh-jauh ya, Iya. Om Rey ya, kalau udah jauh-jauh kan kita nggak tahu makannya di mana gitu. Tanya satu orang, Kohai makan di mana? Wah, di sini ada ini, di sini ada ini. Wah, Tahu. jadi Kohai ini Google Map sebelum Google Map dan apa istilahnya yang panduan makanan itu Yelp sebelum Yelp ya. Ya, apa ya? Yang Kandungan. Ya. ya pokoknya kalau kita bingung cari makan kan sekarang buka aplikasi gitu. Nah, kalau kita kelompok sepedaan nggak usah buka handphone. Kohai makan di mana gitu. Nah, Kohai yang tahu tempatnya kayak gitu. Dan yang dituju Koha ini yang ramah sama cyclist. Iya. Dan makanannya itu yang cepat keluar. Ya, dan biasanya Koha pasti makanan yang sehat. Jadi ya maaf, ada teman kita itu yang suka fast food ya. Wah ya, kalau Koha ini enggak suka fast food, mesti makanan tradisional ya. Rawon, nasi campur, nasi pecel, Nasi pecel, gitu. ya. Dan yang keluarnya itu cepat. Kan ada tempat itu yang kelihatannya bagus tapi keluar makanannya lama. Jadi kita jengkel karena lu kok lama sekali, padahal tamunya cuman kita kok keluarnya lama. Kalau Kohai bisa milih yang praktis gitu. Gitu duduk, rawon, 2 menit langsung keluar. Kan lapar Om, jadi perlu yang cepat itu tadi. Daripada kerusuhan. Kohai, ini sebelum kita tutup, saya yakin pendengar banyak pertanyaan buat Kohai, dan nanti di kolom komen bisa ceritakan mungkin pernah ketemu Kohai atau mungkin punya pertanyaan untuk Kohai, silakan masukkan di kolom komen itu, nanti mungkin kita bisa jawab lewat podcast berikutnya atau lewat mainsepeda.com. Jadi jangan sungkan tanyakan. Kohai usianya udah 71 tahun, goesnya luar biasa. Jadi yang penasaran sama Kohai ini orangnya. Kohai, sebelum kita tutup, Kohai ada wejangan terakhir lah buat semua teman-teman cyclist ini supaya bisa awet seperti Kohai, supaya kita semua cita-citanya bisa, kalau sampai batas kemampuan kita nanti kita akan terus goes seperti Kohai. Ada wejangan apa? Bagi teman-teman goeser lah istilahnya itu. Iya. Yang bisa langgeng untuk goes ya jangan terbawa emosi, gitu aja. Itu aja, jangan terbawa emosi. Nah kalau ngejar nanti kan terbawa emosi. Tuh. Sesuai dengan kemampuan. Oh iya. Sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau ketemu Kohai di jalan, jangan nafsu nyalip ya Kohai ya. Iya. Ya kalau mampu ya silakan, kalau tidak mampu ya udah. Ini. Enak ini. Jadi intinya adalah jangan terbawa emosi, catch me if you can. Ya. Kayak gitu ya. Kita terima kasih Kohai ya mau hadir di podcast kita ini, mau sharing. Mungkin kelak kita akan undang lagi ya. Oke ya, karena cerita-cerita dari senior seperti Kohai pasti banyak cerita-cerita yang belum tersampaikan. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Nanti kita akan coba membalasnya lewat mainsepeda.com atau lewat podcast ini. Jadi sekali lagi terima kasih Kohai. Ini kita sebenarnya sudah lama ingin mengundang Kohai, akhirnya bisa. Sebelum kita tutup, saya ingin ada ucapan satu lagi untuk teman senior yang lain. Sebelum kita syuting podcast ini tadi kita mendapat kabar bahwa salah satu mentor kita di Makassar, Pak San, Pak Lim Chong San, mengalami kecelakaan, mengalami patah bahu. Jadi ya kita teman-teman di mainsepeda.com dan semua teman-teman di Surabaya mengucapkan semoga Pak San segera pulih dan segera bisa kembali ke jalan. Ini juga teman-teman di Makassar juga ingin kita mengingatkan lagi karena kejadiannya itu sesuai seperti apa yang pernah kita bahas di podcast gitu. Jadi rombongan peleton road bike, ada seorang pengendara MTB yang berusaha menyelonong masuk ke peleton road bike itu. Dan ini kita dalam rombongan si MTB ini mau masuk. Iya, jadi rombongan peleton memaksakan masuk dan
kita pernah bahas di podcast beberapa episode yang lalu bahwa kadang speed MTB dan speed road bike itu tidak sama. Mungkin saya tambahkan gini, mungkin sama, Ya. tapi cara karena MTB ini setirnya panjang, lebar, dia enggak merasa kalau dia geser-geser sedikit ini sambil dia mengayuh gini kan ada biasanya kan tetap bannya tebal dan biasanya ada skoknya itu geser-geser. Nah ini yang teman-teman road bike itu tidak biasa minggir-minggirnya ini apa ke siksaknya yang siksak sedikit ini enggak biasa, jadi kadang-kadang kesak ini bisa kesangkut, setirnya kan terlalu lebar. Jadi lebar ya, beda dengan road bike yang nekuk. Kenapa road bike itu nekuk? Karena memang kalau di tengah peloton dia lebih aman karena handlebarnya lebih susah nyangkut ke handlebar yang lain. Jadi tapi ini saya belum tahu detailnya, tapi ceritanya memang ada MTB nyoba nyelonong masuk ke peloton road bike dan itu nyenggol Pak San kayak gitu. Jadi kita pernah bahas, tolong jangan memaksakan diri ikut kelompok orang karena ritmenya berubah, itu membahayakan diri Anda dan membahayakan orang lain. Jadi tolong hargai sesama cyclist di jalan, goes sesuai kemampuan masing-masing. Tadi Kohai juga bilang, kalau memang bukan kelompoknya, mungkin alangkah baiknya tidak dulu, apalagi di era pandemi ya. Kita harus saling menjaga. Jadi ya moga-moga saya yakin kejadian seperti ini masih akan terjadi karena memang semakin banyak cyclist di jalan, semakin banyak yang harus belajar dengan etika-etika bersepeda. Jadi ya semoga apa yang terjadi di teman-teman di Makassar ini tidak sampai terjadi lah di tempat lain. Jadi kami sedih karena Pak San termasuk mentor kita, termasuk penyemangat kita, termasuk salah satu guru saya bersepeda. Jadi moga-moga Pak San segera sembuh, segera kembali ke jalan. Dan buat teman-teman cyclist yang lain, ayo kita saling hargai di jalan, seperti kata Kohai, jangan emosi, dan semoga semua selamat dan terus bisa menekuni hobi ini seperti Kohai sampai usia sangat lanjut dan belum sangat lanjut, mohon maaf Kohai, sampai usia senior masih sangat kuat, masih sangat tangguh, masih bisa memotivasi orang lain untuk ikut bersepeda. Jadi selamat bersepeda, hati-hati di jalan, dan sampai ketemu di episode berikutnya.